Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Telkom University, dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Kampus Jakarta, beranggotakan saya, Kamelia, rekan kerja saya, Pak Nanang Cahyadi MT, dan mahasiswa kami, Shervina Salsabila. Pada pengabdian eh, masyarakat kali ini, kami mengambil topik yaitu panduan praktis menyusun program pelatihan IoT tatap muka yang efektif untuk persiapan kemandirian PMI. Jadi, dalam lingkungan profesional yang kompetitif, pekerja imigran Indonesia (PMI) itu perlu memperoleh sejumlah keterampilan dan kemampuan yang luas untuk berhasil di pasar tenaga kerja. Jadi, pelatihan tatap muka itu memegang peranan penting dalam membangun kemandirian dari PMI ini. Nah, pelatihan langsung tidak hanya membantu mereka memahami bagaimana sih konsep secara teoritisnya, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang praktis, berkolaborasi dengan orang lain, dan juga mampu menghadapi tantangan nyata di tempat kerja. Jadi dalam konteks ini, pelatihan tatap muka menjadi fondasi yang kukuh atau yang kokoh untuk mempersiapkan PMI menghadapi berbagai kompleksitas dan tuntunan pekerjaan saat ini. Nah, tujuan presentasi ini atau tujuan Pengmas ini adalah untuk membantu Anda semua memahami strategi-strategi efektif dalam bagaimana mendesain program pelatihan tatap muka untuk PMI. Jadi kami akan membahas prinsip-prinsip dasar desain pelatihan yang melibatkan interaksi langsung, terus pengembangan berbasis proyek, serta penilaian yang menggambarkan kemajuan dan pencapaian peserta melalui penekanan pada keterampilan interpersonal, kepemimpinan, manajemen waktu, serta kemampuan bagaimana berpikir kritis. Kami akan menyoroti pentingnya melibatkan seluruh spektrum keterampilan yang dimiliki oleh PMI. Jadi, pengembangan kemandirian melalui pelatihan tatap muka mencakup aspek-aspek ini membantu peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikannya dalam lingkungan simulasi yang mendukung. Oke. Dengan pemanfaatan mendalam tentang strategi-strategi ini, Anda akan dapat merancang dan melaksanakan pelatihan tatap muka ya secara onsite yang mendalam dan efektif serta mempersiapkan PMI agar sukses dalam pekerjaan-pekerjaan yang kompleks dan beragam. Melalui pendekatan ini, kami berharap Anda semua akan mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang pelatihan tatap muka yang tidak hanya mendukung perkembangan profesionalisme, tetapi juga membangun kemandirian dan keberhasilan dalam karir pekerjaan di masa depan. Oke, jadi keterampilan PMI. Oke, next itu ada kita dapat lihat ya. Pada saat ini kita akan membahas prinsip-prinsip desain program pelatihan tatap muka yang efektif ya, khususnya ketika menggunakan studi kasus Internet of Things. Yang pertama adalah menentukan tujuan pelatihan tatap muka ya. Jadi menentukan tujuan pelatihan ini adalah langkah pertama yang sangat krusial atau sangat penting. Dalam konteks pelatihan IoT ini, tujuan itu harus jelas dan terukur. Apakah kita ingin peserta dapat mengembangkan aplikasi IoT, memahami prinsip dasarnya, atau mungkin mengelola proyek IoT itu seperti apa? Jadi tujuannya yang terdefinisi dengan baik akan membimbing struktur dan konten pelatihan itu sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi audiens sasaran, ya. Jadi mengenal audiens itu adalah kunci keberhasilan dalam pelatihan tatap muka itu. Apakah peserta sudah memiliki pengetahuan dasar tentang IoT atau mereka pemula total? Apa background pendidikannya dan pengalaman kerjanya? Dengan memahami audiens dengan baik, kita dapat menyesuaikan tingkat kesulitan, konten, dan metode pengajaran untuk make sure atau memastikan pelatihan itu relevan dan efektif. Dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan industri. Ya, jadi ketika mendesain kurikulum, fokus pada Internet of Things adalah esensial. Jadi materi pelatihan itu harus mencakup aspek-aspek fundamental
seperti sensor, konektivitas, pengolahan data, keamanan, dan aplikasi praktis dalam industri. Jadi penggunaan studi kasus IoT itu mampu membantu peserta untuk melihat implementasi dunia nyata dari konsep-konsep yang mereka pelajari, ya, mengaitkannya dengan teori dan praktik. Jadi melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka tadi itu dalam prakteknya atau situasi nyata, ya, mempersiapkan mereka dengan baik untuk tantangan industri yang sebenarnya. Oke. Selain itu juga, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 nih. Ada skill, keterampilan, knowledge atau pengetahuan, dan attitude, sikapnya. Ya, jadi ini adalah 3 poin penting yang harus ada dalam mendesain sebuah program pelatihan. Ya, jadi pengetahuan itu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dapat berarti pula sebagai gejala yang ditemui atau diperoleh manusia. Melalui apa? Melalui pengamatan akal. Oke. Terus keterampilan, ya, skill. Itu cara seseorang untuk bagaimana mempraktikannya, ya. Ini dapat diartikan sebagai kecakapan untuk mewujudkan pengetahuan itu ke dalam bentuk nyata. Nah, terus ada attitude atau sikap. Dalam hal ini, mengetahui ilmu pengetahuan dan mampu mempraktekannya itu disertai dengan sikap yang sesuai. Ya, sehingga dari poin 3 ini, maka lahirlah experience, responsibility, dan accountability. Oke. Experience itu sesuatu yang pernah dialami, ya. Terus responsibility, tanggung jawab, kesiapan untuk menghadapi keadaan ke depannya seperti apa, dan harus accountability, ya, yaitu keterukunan. Keadaan di mana sesuatu itu bisa kita ukur nih dalam satuan tertentu. Oke. Dapat kita lihat judulnya adalah studi kasus. Nah, di sini kami akan mengangkat tentang pelatihan tatap muka Internet of Things begitu ya. Nah, di sini kita dapat lihat ada sebuah tabel dan sebuah chart. Nah, pada tabel tersebut jika dilihat secara lebih luas, ini adalah rangkuman tentang langkah-langkah kunci dalam mengembangkan program pelatihan yang efektif. Pengembangan eh, dilakukan dengan memahami dasar sensor, kemudian ada pengolahan data. Nah, ini memastikan peserta juga menguasai dasar dari elektronika dan pemrograman. Setelah itu, tabel ini juga dirancang untuk mengembangkan kurikulum dan silabus dengan terperinci, kemudian juga memilih sumber informasi seperti sumber daya ataupun sumber pengetahuan seperti buku dengan hati-hati yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Kemudian kita juga perlu menguji program melalui uji coba internal. Nah, dalam desain media pembelajaran eh, perlu adanya strategi dan pemilihan media yang relevan, termasuk seperti buku panduan, diagram, ataupun kode program. Nah, ini dijelaskan atau mungkin dapat merujuk pada chart yang kedua di bawahnya, itu pemilihan media pembelajaran. Salah satunya ada board, ada ya ini bisa seperti whiteboard begitu. Kemudian ada fasilitas proyektor, lalu ada dukungan audiovisual ataupun dukungan buku panduan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya lanjut di tabelnya kita lihat ada sesi pembelajaran yang juga direncanakan dengan cermat serta pengkondisian lingkungan pembelajaran yang nyaman begitu bagi peserta pembelajaran. Nah, selama pelatihan perlu ditekankan juga instruktur harus membangun hubungan positif gitu dengan memberikan bimbingan langsung serta memantau kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta. Nah, dengan langkah-langkah ini program pelatihan memberikan pembelajaran yang terstruktur serta mendukung pertumbuhan keterampilan dari peserta secara efisien. Metodologi pelatihan tatap muka, di sini kita bisa lihat ada sisi kiri adalah tahapan serta yang
belakangan adalah peran dari instruktur ataupun peserta. Nah, di tahap pertama ini, instruktur menyampaikan konsep IoT melalui presentasi, memberikan gambaran mendalam tentang prinsip-prinsip yang ada di IoT. Kemudian peserta mendengarkan aktif dan berpartisipasi dalam diskusi untuk membangun pemahaman awal. Kemudian dalam penerapan konsep melalui proyek dan studi kasus, instruktur membimbing peserta dalam merancang solusi IoT-nya. Nah, peserta diberi tugas untuk merancang dan mengimplementasikan proyek IoT, menerapkan pengetahuan dalam situasi yang praktis begitu. Nah, kemudian langkah terakhir adalah melibatkan praktikum dan latihan secara langsung. Di sini instruktur memandu peserta dalam penggunaan perangkat IoT, memberikan bimbingan teknis secara langsung. Kemudian peserta juga harus aktif terlibat dalam pelatihan praktis tersebut, mengikuti instruksi dan mengaplikasikan keterampilan yang telah dipelajari. Di sini juga kita lihat dalam program latihan ini perlu adanya kolaborasi dengan adanya dukungan beberapa pihak. Misalnya di sini ada dari pakar industri atau pemangku kepentingan, serta memastikan relevansi dari program ini, begitu kan? Lalu adanya integrasi teknologi digital dalam penyajian materi agar lebih interaktif dan lebih banyak opsi, begitu ya. Kemudian ada juga pendalaman pemahaman dan keterampilan dari peserta. Nah, setelah pelatihan, adanya dukungan mentoring secara personal untuk membantu peserta tetap menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam persiapan menuju dunia kerja tersebut gitu. Nah, dengan pendekatan ini tujuannya adalah membangun keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri serta mempersiapkan peserta agar mampu melewati seluruh tahapan pekerjaannya. Akhir dari perancangan program pelatihan ini adalah adanya evaluasi program. Nah, di sini evaluasi program dapat dilakukan dengan dua jenis gitu ya. Pertama formatif, di mana evaluasi ini berlangsung selama pelatihan untuk identifikasi apa yang masih perlu ditingkatkan gitu, area apa yang bisa kita perbaiki begitu. Dan kedua adalah sumatif yang dilakukan pada akhir program melalui ujian atau misalnya ada project. Nah, untuk mengukur pencapaian secara keseluruhan. Nah, kami juga meminta umpan balik dari peserta melalui bisa diskusi kelompok ataupun kuesioner atau tanya jawab gitu ya, atau survei kepuasan. Nah, untuk memastikan bahwa program ini efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta. Dengan informasi ini kita dapat memastikan program pelatihan memang betul memberikan manfaat yang maksimal serta membantu peserta mengembangkan keterampilan mereka. Kesimpulan dari pendekatan pelatihan tatap muka dengan studi kasus IoT yaitu: yang pertama, studi kasus IoT digunakan sebagai contoh konkret untuk membedah cara perancangan pelatihan tatap muka. Yang kedua, fokus pada IoT membantu merinci langkah-langkah dan prinsip-prinsip desain program pelatihan. Yang ketiga, studi kasus IoT bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang pendekatan metodologis yang dapat diadaptasi ke berbagai bidang. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh oleh PMI melalui program ini adalah: yang pertama, pekerja imigran Indonesia memperoleh manfaat yang signifikan, termasuk pengetahuan mendalam tentang IoT dan pemahaman prinsip-prinsip desain pelatihan yang dapat diaplikasikan pada berbagai keterampilan. Yang kedua, memperoleh landasan yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan pelatihan tatap muka yang efektif, tidak hanya dalam IoT, tetapi juga dalam konteks lainnya yang lebih luas dan beragam. Yang ketiga, pendekatan ini memberi mereka alat untuk menghadapi tantangan yang berkembang di dunia kerja, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mendesain program pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan di era yang terus berubah dan berkembang. Yang terakhir, untuk referensi, penyusunan materi ini dikembangkan dari modul sertifikasi nasional Certification for Trainer dari Sahabat Karir Indonesia. Modul kegiatan pengabdian masyarakat, program studi S1 Teknik Telekomunikasi Kampus Jakarta. Untuk mendapatkan informasi lebih jauh serta diskusi, dapat menghubungi kami melalui informasi sosial media di bawah ini. Terima kasih.